Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bocah, berani sekali kamu, ucap pria berbaju emas itu. Melihat pria berbaju emas muncul di depannya, Lin Tian mundur beberapa langkah, dan memandangnya sambil mengerutkan keningnya. Itu sudah jelas, dia bisa merasakan kalau orang ini sangatlah kuat. Tapi sayangnya, sosok yang datang ini hanyalah cloningnya saja. Jadi, kekuatan pria ini hanya berada di tahap menengah dari alam dewa. Jika aku tidak salah, kamu adalah raja dari kerajaan benua barat bukan? Ucap Lin Tian dengan nada tenang. Kurang ajar, sungguh tidak sopan. Ucap si Tu Hong yang senang dengan adanya kloningan ayahnya. Dia hanya kloningan saja, kenapa aku harus takut? Balas Lin Tian. Lalu, dia menutup matanya sebentar. Tidak lama setelah itu, pintu yang menghubungkan dengan alam dewa tingkat menengah segera terbuka. Aura Lin Tian yang tadi berada di alam dewa tingkat rendah, itu langsung maju ke alam dewa tingkat menengah tahap awal. Merasakan aura Lin Tian yang naik seperti itu, Raja Barat segera mengerutkan keningnya. Kamu sungguh jenius, dan akhirnya aku memiliki alasan untuk membunuhmu, bocah, ucap Raja Barat dengan senyumannya yang dingin. Wow, coba saja kalau begitu, balas Lin Tian. Lin Tian segera mengganti pedang dengan tombak emasnya, dan armor perang emas menutupi seluruh tubuh Lin Tian. Di saat orang melihat armor emas itu, mereka seperti sedang melihat dewa perang. Dan bahkan, aura Lin Tian juga telah berubah, dan sepertinya dia telah membunuh banyak musuh selama ini. Lin Jing yang ada di dalam formasi terus berusaha berteriak, tapi sayangnya formasi itu mencegah suaranya keluar. Raja Barat, jika kamu berani menyentuh adikku, ayahku pasti akan membunuhmu. Ucap Lin Jing dengan sangat marah sambil memandang Raja Barat. Bang-bang, Lin Tian dan Raja Barat akhirnya baku hantam di langit. Di hadapan mata seluruh orang yang ada di sana, mereka masih dikagetkan dengan kekuatan Lin Tian yang tiba-tiba itu. Dan, boom, cerita berpindah di Kekaisaran Api. Kerajaan Barat ya. Berani sekali kamu menyerang keponakanku, ucap Kaisar Api dengan marah. Tentu saja, dia telah mendapatkan pesan dari Paviliun Alkemis. Aku akan pergi, ucap Kaisar Api. Aku ikut, ucap kedua istrinya secara serentak. Xiao Yan mengangguk, lalu dia pergi dari istana itu. Bahkan di seluruh penjuru benua, baik itu suku es, api, angin, dan bumi, mereka juga mendapatkan kabar yang sama bahkan. Bukan hanya itu saja, suku Phoenix, naga, harimau, dan kura-kura hitam, mereka juga mendapatkan kabar dari Paviliun Alkemis. Suku Api, Kerajaan Barat ya, gumam pemimpin dari suku Api, dan dia tampak tidak senang dengan apa yang dilakukan Kerajaan Barat. Karena pada waktu itu, dia dan leluhurnya pernah menyelamatkan kerajaan tersebut, yang hampir dihancurkan oleh Dewa Pelindung. Tapi sekarang, mereka malah dengan berani pergi ke benua timur untuk membuat masalah di sana. Semua pemimpin suku itu memiliki pikiran yang sama, dulu suku mereka dengan rela menyelamatkan kerajaan barat. Tapi sekarang, mereka malah melakukan hal yang bodoh. Apakah Raja Barat itu adalah otaknya seperti udang? Pikir semua pemimpin suku itu. Di Kekaisaran Chu, Raja Barat, kalau saja waktu itu bukan karena para senior dan leluhur dunia dewa datang menyelamatkan hidupmu, apakah kamu pikir aku akan membiarkan kamu hidup? Ucap Kaisar Chu dengan marah, setelah dia menerima pesan dari Paviliun Alkemis. Bang! Tekanan aura yang melebihi di alam dewa dilepaskan, dan itu membuat semua orang di sana menjadi ketakutan. Mereka juga berpikir bahwa, kenapa kerajaan barat ini selalu membuat masalah, dan itu membuat Kaisar Chu menjadi sangat marah sekarang. Mari kita ke sana.
Ucap Zhao Luzi yang kekuatannya juga berada di alam dewa tingkat tinggi. Kaisar Chu mengangguk, lalu dia dan Permaisuri Zhao menghilang dari tempat itu di hadapan semua orang. Itu sudah jelas, mereka berpikir hal ini akan membuat kehebohan di dunia dewa lagi seperti dulu. Sekte Seni Bela Diri, Lin Dong dan beberapa tetua dari sektenya, serta tetua suku Es sedang berdiskusi tentang beberapa masalah yang terjadi di benua timur. Dan di saat dia akan berbicara, dia dan tetua agung suku Es mendapatkan pesan yang sama, dan ini membuat wajah kedua orang itu berubah sangat jelek. Raja Barat Bajingan, teriak Lin Dong dengan marah. Bahkan suara itu terdengar di seluruh sekte seni bela diri, dan membuat Ying Huan dan Ling Qingzu muncul di aula tersebut, setelah mereka mendengar teriakan marah Lin Dong. Lin Dong, ada apa? Tanya Ling Qingzu yang melihat wajah Lin Dong terlihat sangat marah. Kerajaan Barat dengan berani menyerang kerajaan yang berada di benua timur kita. Katakan padaku, apakah aku terlalu lembut kepadanya? Balas Lin Dong dengan marah. Pada waktu itu, dia telah mengampuni nyawa Raja Barat, karena Lin Dong menghormati para ahli senior dan leluhur dunia dewa. Tapi sekarang, Raja bodoh itu berani-beraninya membuat masalah lagi di tempatnya. Bukankah itu sama saja dia tidak menghormati dirinya sebagai penguasa benua timur? Tetua agung dari suku Es hanya bisa menggelengkan kepalanya, setelah dia membaca pesan itu. Ada perasaan menyesal di hatinya, karena dia dan leluhur suku Es telah membantu menyelamatkan Raja Barat pada waktu itu. Orang yang sangat bodoh, ucap tetua suku Es dengan wajah berat. Bukankah di sana ada Lin Jing? Jika Lin Jing ada masalah, pasti dia sudah memberikan berita kepada kita, ucap Lin Diao dengan cemas. Lin Jing tinggal di kerajaan Ling untuk menunggu Lin Tian datang, tapi di saat kerajaan Ling diserang, Lin Jing tidak ada kabarnya lagi. Jika sesuatu terjadi pada anakku, akan kupastikan kerajaan Barat akan rata dengan tanah, ucap Lin Tian. Lalu, semua tetua penting dari sekte seni bela diri dan suku Es pergi mengikuti Lin Dong, dan kedua istrinya juga ikut pergi ke kerajaan Ling. Bang bang bang. Melihat Raja Barat dan Lin Tian yang bertarung secara imbang, itu membuat semua orang di sana merasakan jantung mereka berdetak lebih kencang. Meskipun itu hanya kloningan dari Raja Barat, tapi tetap saja kekuatannya melebihi seorang ahli di alam dewa tingkat menengah. Akan tetapi, Lin Tian masih dapat bertahan sampai sekarang. Dan, boom! Tidak, aku harus melakukan sesuatu, ucap Situ Hong sambil merasakan bahwa, kalau ayahnya dan Lin Tian tidak akan bisa menentukan pemenang. Jadi, dia mencoba memikirkan suatu rencana untuk bisa membuat Lin Tian kalah. Dia lalu memandang Ling Suer yang dijaga burung api tersebut, dan dia telah mempunyai rencana jahat di dalam pikirannya. Tanpa menunggu lagi, dia menghilang dan menyerang ke arah Ling Suer dengan cepat, dan itu tanpa disadari Lin Tian yang sedang bertarung. Burung api yang melihat hal itu langsung melihat Situ Hong, dan maju ke depan untuk melindungi Ling Suer. Kamu tidak akan berhasil, ucap Situ Hong sambil melempar sebuah jimat yang menciptakan ledakan besar, dan mata burung api itu menjadi tidak bisa melihat untuk sementara waktu. Hahaha, lihatlah Tian Lin, wanitamu akan mati di tanganku, teriak Situ Hong yang sudah muncul di depan Ling Suer, dan mengarahkan pedangnya tepat ke arah perut Ling Suer. Ling Suer yang melihat itu mencoba menahan serangan pedang Situ Hong, tapi dapat terlihat dengan jelas perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Crot, perut Ling Suer ditembus pedang Situ Hong, sebelum dia ditendang oleh Situ Hong ke bawah. Duar, Situ Hong, teriak Lin Tian yang melihat ke arah Ling Suer. Dia tidak peduli dengan Raja Barat lagi, lalu dia menggunakan kekuatan ruangnya dan muncul di samping Ling Suer. Dia dengan cepat memasukkan pil ke mulut Ling Suer, lalu dengan aura membunuh yang sangat luar biasa,
Lin Tian menatap ke arah Raja Barat dan Situ Hong. "Situ Hong, Raja Barat!" teriak Lin Tian dengan marah. Aura membunuh yang luar biasa pun keluar dari tubuh Lin Tian, dan aura itu terus mengisi area di sekitarnya. Burung api muncul di samping Lin Tian dengan wajah bersalah, karena dia telah gagal melindung Ling Suer hingga membuat Ling Suer terluka. "Suer!" teriak Ling Jun yang juga datang di sebelah Lin Tian. Tetapi di saat dia mendekati Lin Tian, dia dapat merasakan dengan jelas aura membunuh yang dingin itu, dan membuat dirinya bergetar bahkan hampir tidak bisa berdiri. Lin Tian kemudian berdiri sambil meletakkan kepala Ling Suer dengan lembut di tanah. Itu sudah jelas, Ling Suer pingsan karena serangan kuat dari Situ Hong sebelumnya. Lin Tian tidak berbicara lagi, dia pun segera terbang meninggalkan Ling Suer. Setelah Lin Tian pergi, burung api dan Ling Jun memiliki perasaan yang aneh. Ling Jun yang melihat perubahan Lin Tian itu berusaha meneriakinya, tapi Lin Tian tidak mendengarkannya. Dia dengan cepat menyadari akan ada hal buruk yang akan terjadi, lalu dia segera menaikkan Ling Suer ke punggung burung api, dan meminta burung itu untuk membawanya ke dalam formasi. "Bunuh, bunuh, bunuh, bunuh!" ucap Lin Tian dengan kepala tertunduk. "Situ Hong, Raja Barat, bunuh!" teriak Lin Tian dengan suara keras. Matanya yang berwarna hitam, kini telah berubah menjadi berwarna putih. Lalu dari warna putih, kini berubah lagu menjadi warna biru. Meraung, "Bunuh, bunuh, bunuh, bunuh semuanya!" teriak Lin Tian dengan keras. Pada saat itu juga, langit menjadi gelap, dan salju aneh turun dari langit. Kejadian alam yang inu membuat semua orang di sana menjadi kaget, dan juga ketakutan karena merasakan aura dingin dari tubuh Lin Tian. Perlahan-lahan rambut hitamnya berubah ke warna putih, dan langsung ke warna biru. Armor emasnya tadi juga perlahan-lahan menjadi biru, dan gambar Phoenix biru terukir di armor Lin Tian. "Bunuh!" teriak Lin Tian dengan marah. "Bang, apa yang terjadi dengan bocah itu?" pikir Situ Hong dengan ketakutan. Bukan hanya Situ Hong saja yang berpikiran seperti itu, tapi Raja Barat juga merasakan hal yang sama. Dia dapat merasakan, kala kekuatan di tubuh pemuda ini menjadi semakin kuat. Mengaum. Gambar Phoenix muncul di atas kepala Lin Tian, sebelum gambar itu masuk kembali ke dalam tubuh Lin Tian. Sayap es yang besar juga muncul di punggung Lin Tian, dan itu membuat aura dingin di sana menjadi semakin dingin. Bahkan daerah di sekitarnya menjadi semakin dingin, dan perlahan-lahan mulai membeku. Wajah Lin Jing bergetar hebat, karena dia merasa kaget dan cemas. Dia pernah belajar dari Ying Huan, kalau Lin Tian telah hampir menjadi mesin pembunuh seperti dulu, sebelum leluhur suku es menguasai teknik transformasi Phoenix es itu. Bahkan dari apa yang dia dengar, Ying Huan butuh waktu lama untuk menguasainya. Dan sekarang sudah sangat jelas karena kemarahan Lin Tian, dia telah berubah ke bentuk Phoenix es. "Tidak, tidak, An-er, jangan, cepat hentikan," teriam Lin Jing dengan air mata jatuh di matanya. Meraung. Teriakan Lin Tian membuat seluruh benua timur bergetar, setelah semua orang mendengarnya. Aura dingin terus menyebar di benua timur, dan itu membuat seluruh ahli kuat merasakan dingin yang luar biasa. Lin Dong dan yang lain ketika mendengar teriakan serta aura dinginnya, ini membuat tubuh mereka menggigil. "Apa? Ini jelas-jelas adalah aura dari suku es kami. Dan bahkan, aura ini sangatlah kejam, aku sendiri bahkan merasa menggigil," ucap tetua agung dengan wajah berkeringat. Ini teknik transformasi es, ucap Ying Huan dengan wajah terkejut. Mendengar ucapan itu, Lin Dong, Ling Qingzu, dan anggota sekte seni bela diri lainnya langsung terkejut. Karena setahu mereka, orang yang dapat menggunakan teknik transformasi es sekuat ini di dunia dewa,
itu hanyalah Ying Huan dan leluhur suku es mereka, yang saat ini sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Selain itu hanya keturunan dari darah yang sama dengan Ying Huan sajalah, itulah orang yang bisa menggunakan teknik tersebut. Jangan-jangan, Lin Tian adalah anakku, itu anakku, ucap Ying Huan dengan wajah terkejut. Lin Dong juga merasakan seluruh tubuhnya menegang, karena anaknya yang selama ini hilang telah muncul di dunia dewa. Meraung, bunuh, bunuh. Mendengar suara Lin Tian, itu membuat Lin Dong dan Ying Huan sedikit panik. Cepatlah, kita harus menghentikan An-Er. Karena dia belum menguasai teknik itu, ucap Lin Dong. Lalu dia merobek ruang, dan membawa semua orang bersamanya. Begitu juga dengan para ahli yang akan menuju benua timur, saat mereka merasakan aura kejam dan dingin itu, wajah mereka terlihat sangat jelek. Bahkan dari kejauhan, mereka dapat memandang benua timur yang ditutupi oleh awan hitam yang menurunkan salju. Tidak hanya itu saja, awan hitam itu terus membesar, dan seperti akan menyelimuti seluruh dunia dewa. Gawat, kita harus segera ke sana. Ucap seluruh leluhur suku dan sekte besar yang merasakan aura kejam dan dingin itu. Sial, siapa yang membuat marah keturunan suku marah, sampai-sampai dia mengeluarkan aura seperti ini? Ucap leluhur suku es dengan marah. Dia segera menghilang, dan langsung menuju ke kerajaan Ling. Cepat, perasaanku mengatakan kalau hal buruk akan terjadi di dunia dewa, ucap Kaisar Api dan Kaisar Chu yang sedang menuju ke benua timur. Bang! Meraung! Meraung! Teriakan Lin Tian diiringi oleh teriakan burung Phoenix Es, dan terdengar hingga ke seluruh penjuru benua dewa, tapi itu setelah lambang burung Phoenix kecil muncul di keningnya. Setelah itu, Lin Tian hanya berdiri diam, dan tatapannya kosong seperti tidak bernyawa. Dia mengangkat tangannya, lalu pedang Phoenix yang disimpan oleh Ying Huan di dalam cincinnya, tiba-tiba saja keluar dengan sendirinya. Apa? Ying Huan berusaha meraih pedang itu, tapi pedang itu langsung menghilang di depannya di dalam ruang yang robek itu. Wush! Pedang Phoenix muncul di tangan Lin Tian, dan Lin Tian memandang Situ Hong dan Raja Barat dengan mata membunuhnya. Itu sudah jelas, transformasi yang dilakukan Lin Tian sekarang sudah sempurna, dari sebelumnya yang dulu pernah dia lakukan. Bunuh! Ucap Lin Tian sambil mengayunkan pedang es Phoenix-nya itu. Slash! Bocah bajingan, teriak Raja Barat sambil maju, dan mencoba menangkis serangan pedang Lin Tian. Dan, boom! Cloningnya langsung hancur, dan Situ Hong terlempar ke tanah dengan sangat keras. Melihat kejadian itu, wajah dari para kerajaan barat langsung berubah. Para ahli di alam dewa tingkat tinggi dan menengah, mereka langsung berusaha untuk melindungi Situ Hong dari Lin Tian, dan mereka semua berdiri di depan pemuda itu. Wush! Lin Dong, Kaisar Api, dan Kaisar Chu, serta para ahli kuat dari berbagai tempat, mereka telah muncul di kerajaan Ling secara bersamaan. Pedang empat binatang suci, hancurkan! Ucap Lin Tian dengan wajah yang mengerkan. Mengaum, 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 mengaum. Empat binatang suci berbentuk es muncul di atas kelala Lin Tian, lalu keempat binatang itu terus berputar mengelilingi Lin Tian dan menunggu perintah dari Lin Tian. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.